Hai semuanya, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Kapanpun kalian menonton video ini. Di sesi kali ini, kita akan membahas tentang pengujian-pengujian yang ada pada hipotesis komparatif. Baiklah, kita mulai dengan mengenal apa itu pengujian hipotesis komparatif. Hipotesis komparasi juga disebut sebagai hipotesis perbandingan. Nah, merupakan pengujian terhadap hipotesis yang membandingkan ataupun dugaan ada atau tidaknya perbedaan yang signifikan di dalam nilai-nilai dari dua kelompok ataupun lebih. Nah, jadi di dalam hipotesis komparatif hanya membedakan saja dan bukan memperhatikan apakah memang ada hubungan atau tidak antar variabel-variabel tersebut. Nah, di dalam hipotesis komparatif terdapat dua model komparasi atau perbandingan. Yang pertama adalah komparasi antar dua sampel, dan kemudian ada komparasi antar lebih daripada dua sampel. Pada setiap model komparasi, sampelnya dibagi menjadi dua jenis sampel. Nah, sampel yang pertama itu adalah sampel yang berkorelasi atau sampel-sampel yang berhubungan. Nah, biasanya jenis sampel yang ini digunakan pada desain penelitian eksperimen. Maksudnya begini, sebagai contoh ya, kita membuat penelitian terhadap kemampuan pegawai pada sebuah pelatihan. Jadi dilakukan sebuah pelatihan terhadap sekelompok pegawai. Nah, jadi diambillah nilai ataupun variabel tertentu dari para pegawai itu pada saat sebelum dilakukan pelatihan dengan setelah dilakukan pelatihan. Nah, kemudian nanti dilakukan perbandingan antara kedua nilai tersebut. Jadi boleh dikatakan objek sampelnya itu tetap sama ya, para pegawai yang sama. Hanya saja kondisinya itu yang membedakan adalah yang pertama, nilai pertama itu adalah nilai yang diambil sebelum mereka mendapatkan pelatihan. Sedangkan nilai yang kedua adalah diambil setelah mereka mendapatkan pelatihan tersebut. Nah, kemudian untuk sampel jenis kedua adalah sampel yang tidak berkorelasi. Ini sering disebut sebagai sampel independen, atau juga sampel yang tidak berkaitan atau tidak berhubungan satu sama lain. Nah, jadi uh, boleh dikatakan sampel pertama dengan sampel kedua ini sebenarnya bukan objek yang sama. Ya, jadi misalkan kita membuat uh, perbandingan ya antara kemampuan kerja dari murid-murid lulusan SMU dan murid-murid lulusan SMK. Nah, jadi objeknya kan berbeda ya, walaupun sama-sama merupakan murid yang sudah lulus dari sebuah tingkatan, tapi objeknya bukan orang yang sama. Atau contohnya membandingkan penghasilan antara petani dan nelayan. Nah, jadi objeknya akan berbeda. Ada yang pekerjaannya petani dan juga ada yang pekerjaannya sebagai nelayan. Di dalam pengujian hipotesis komparatif terdapat tiga jenis pengujian juga ya, sebenarnya sama dengan pengujian deskriptif. Nah, yang pertama adalah uji dua pihak. Pada uji dua pihak ini hipotesis nolnya itu adalah menggunakan sama dengan. Jadi maksudnya adalah tidak terdapat perbedaan ya, atau adanya kesamaan antara sampel pertama dengan sampel kedua. Kemudian hipotesis alternatif
dengan bentuk hipotesis adanya perbedaan ya antara sampel pertama dengan sampel kedua. Nah, ini contohnya bisa terlihat pada bentuk contoh rumusan hipotesis berikut ini. Ya, jadi bisa dilihat pada H0-nya itu kalimat hipotesisnya itu adalah tidak terdapat perbedaan atau ada kesamaan. Kemudian untuk hipotesis alternatifnya kalimatnya berbunyi terdapat perbedaan produktivitas kerja. Jadi uh, tidak tidak sama antara sampel pertama dengan sampel kedua. Nah, untuk kurva penerimaan atau penolakannya bentuknya seperti ini. Nah, jadi untuk daerah yang diarsir itu di sebelah kiri dan sebelah kanan itu adalah daerah penolakan. Kemudian di bagian tengah itu adalah dari daerah penerimaan. Nah, kemudian juga untuk nilai T-tabelnya itu ditempatkan pada dua sisi. Jadi pada sisi positif dan posisi negatif dan menjadi batas ya sekaligus menjadi batas antara daerah penerimaan dan daerah penolakan. Nah, untuk daerah penerimaan H0 dan HA untuk ketiga macam atau ketiga jenis pengujian hipotesis komparatif ini sama juga bentuknya ya dengan pada pengujian deskriptif satu sampel. Untuk tipe atau jenis pengujian yang kedua adalah pengujian pihak kiri. Untuk bunyi H0-nya itu adalah mu1 lebih besar sama dengan mu2. Kemudian untuk hipotesis alternatifnya adalah mu1 lebih kecil daripada mu2. Nah, ini bisa terlihat pada contoh rumusan hipotesis berikut ini ya, di mana pada H0 itu terdapat kalimat ataupun kata-kata lebih besar atau sama dengan kemudian untuk hipotesis alternatifnya itu adalah lebih rendah dari, jadi sama pengertian dengan lebih kecil dari. Nah, berikut ini adalah bentuk kurva dari penerimaan ya, daerah yang menunjukkan daerah penerimaan H0 dan juga daerah penolakan H0. Nah, di sini bisa terlihat pada pengujian pihak kiri, nilai T-tabel ditempatkan pada posisi sebelah kiri dengan nilai negatif ya, sebagai batas antara daerah penerimaan H0 dan juga daerah penolakan H0. Jenis yang ketiga adalah pengujian pihak kanan dengan bentuk hipotesis nolnya mu1 lebih kecil sama dengan mu2. Kemudian untuk hipotesis alternatifnya adalah mu1 lebih besar dari mu2. Ya, kemudian untuk sebagai contoh ya bisa terlihat untuk bunyi rumusan hipotesisnya. Untuk H0-nya itu terdapat kata-kata lebih kecil atau sama dengan. Kemudian untuk hipotesis alternatifnya atau HA-nya itu ada kata-kata lebih besar dari ya. Nah, jadi bisa dilihat ya sebagai kesimpulan dari ketiga jenis uh, pengujian komparatif ini kuncinya itu terdapat pada hipotesis alternatifnya ya. Jadi untuk pengujian dua pihak itu sama dengan, kemudian untuk pengujian pihak kiri itu lebih kecil dari, kemudian untuk pengujian pihak kanan lebih besar dari. Nah, berikut ini adalah bentuk kurva penerimaan dan penolakan H0. Nah, bisa terlihat juga untuk nilai T-tabelnya itu ditempatkan pada posisi kanan atau posisi positif ya, dengan nilai positif dan sebagai batas antara daerah penolakan H0 dan daerah penerimaan H0. Berikut ini akan kita bahas dua jenis pengujian untuk
jenis sampel berkorelasi. Pengujian pertama adalah pengujian t-test untuk sampel berkorelasi. Ini digunakan untuk penelitian statistik parametris. Nah, biasanya digunakan bila datanya itu berbentuk interval atau rasio. Nah, berikut ini adalah rumus t-testnya, di mana di sini kita menggunakan nilai rata-rata untuk sampel 1 dan sampel 2, kemudian nilai simpangan baku sampel 1 dan sampel 2, nilai varians untuk sampel 1 dan sampel 2, dan juga nilai R. Nah, R di sini adalah nilai korelasi antara sampel 1 dan sampel 2. Nah, pada proses perhitungannya, hal yang harus diperhatikan adalah terdapat beberapa bagian dari rumus ini yang harus diselesaikan dulu. Ya, contohnya ya, di sini ada nilai akar N1 dan N2. Nah, kemudian setelah itu dihitung dulu pembagian antara nilai S1 ataupun nilai simpangan baku ya, sampel pertama itu dibagi dulu dengan hasil akar nilai N1. Kemudian begitu juga untuk sampel yang kedua. Setelah itu dijumlahkan dulu, baru dikalikan dengan nilai 2 dari R ya, 2 kali R-nya. Nah, kemudian baru menggunakan nilai yang di bagian pertama ini, hasil perhitungan di awal ini, untuk dikurangkan ya dengan hasil yang tadi. Nah, kemudian hasilnya diakarkan kembali. Nah, baru digunakan untuk membagi nilai ataupun hasil di atas ini. Sebagai contoh, untuk t-test sampel berkorelasi ini dilakukan penelitian ya untuk mengetahui apakah ada tidaknya perbedaan produktivitas kerja para pegawai sebelum dan sesudah diberikan kendaraan dinas. Nah, untuk sampelnya itu terdapat 25 pegawai yang sudah dipilih secara acak ya. Jadi di sini kita bisa tarik rumusan hipotesisnya. Jadi yang di bagian atas ini sebagai rumusan masalahnya. Nah, kemudian untuk hipotesis nolnya adalah tidak terdapat perbedaan nilai produktivitas kerja pegawai antara sebelum dan setelah mendapatkan kendaraan dinas. Kemudian untuk hipotesis alternatifnya adalah terdapat perbedaan nilai produktivitas kerja pegawai antara sebelum dan setelah mendapatkan kendaraan dinas. Berikut ini adalah nilai-nilai produktivitas dari 25 karyawan ataupun pegawai yang diambil dari hasil tersebut ya. Jadi sebelum dan sesudah diberikan kendaraan dinas. Nah, sebagai awal proses perhitungan, kita buatkan dulu tabel penolong ya untuk menghitung nilai R-nya. Nah, jadi kerangka ataupun bentuk tabel penolongnya seperti ini. Nah, di sini saya hanya tampilkan nilai totalnya ya, nilai totalnya saja dari tabelnya. Jadi kelengkapan tabelnya itu bisa dibuatkan masing-masing. Untuk nilai X dan Y-nya itu diambil dari data yang ada di slide sebelumnya. Nah, kemudian bisa dilihat sebenarnya untuk bentuk tabelnya ini mirip dengan tabel penolong yang sudah pernah kita bahas sebelumnya. Nah, kemudian untuk menghitung nilai R ataupun korelasi antara sampel 1 dan sampel 2, di sini terdapat dua rumus ya.
rumus yang manapun yang digunakan harusnya sama atau menghasilkan nilai yang sama. Nah, ini bisa dilihat di sini ya, ini untuk rumus pertama ya. Nah, hasilnya juga didapatkan 0,862808. Kemudian yang ini rumus yang kedua didapatkan juga 0,863, ini karena dibulatkan. Nah, jadi untuk rumus pertama dan rumus kedua, masing-masing nilai yang diambil dari tabel penolong itu berbeda ya, tapi akan menghasilkan nilai R yang sama. Setelah kita mendapatkan nilai R-nya atau nilai korelasinya, maka selanjutnya kita hitung nilai T hitungnya dengan menggunakan rumus T seperti berikut ini ya. Kemudian didapatkanlah hasilnya itu adalah minus 4,952. Nah, kemudian untuk DK-nya rumusnya adalah N1 ditambah N2 dikurangi 2. Didapat hasilnya itu adalah 48 untuk derajat kebebasannya. Kemudian untuk taraf kesalahan ya ditentukan 5. Nah, karena di dalam soal itu tidak ditentukan ya berapa taraf kesalahannya, maka sesuai dengan standar itu adalah 5%. Nah, kemudian cari di tabel T ya, maka didapatkanlah T tabelnya adalah 2,013. Nah, kemudian kita bandingkan antara T hitung dengan T tabel. Nah, didapatlah T hitung lebih besar daripada T tabel ya, 4,952 lebih besar daripada 2,013. Nah, di sini yang harus diingat adalah perbandingan maksudnya yang dibandingkan antara nilai T hitung dan T tabel itu adalah nilai mutlak ya. Jadi jika nilai T hitungnya itu didapat minus, maka pada saat kita bandingkan itu nilai minusnya itu harus dihilangkan ya. Karena di sini kan dua pihak ya. Jadi untuk keterangannya ataupun panduan untuk perbandingan penerimaan H0 ataupun penolakan H0 ini sama dengan deskriptif ya. Nah, jadi ada di bab 5. Oke, nah sehingga karena T hitung lebih besar daripada T tabel, maka H0-nya ditolak dan H diterima. Nah, ini juga bisa terlihat pada kurva ya. Jadi di kurva itu bisa terlihat bahwasanya nilai T hitung itu berada pada area penolakan ya, daerah yang diarsir ya, sehingga terbukti ya H0 itu ditolak. Nah, sebagai kesimpulannya itu adalah jadi terdapat perbedaan secara signifikan antara nilai produktivitas kerja pegawai sebelum mereka diberi kendaraan dinas dan sesudah diberi kendaraan dinas. Nah, jadi setelah diberi kendaraan dinas itu nilai produktivitas mereka ya dalam sampel itu meningkat. Jenis pengujian yang lain untuk sampel berkorelasi adalah McNemer test. Nah, untuk teknik ini digunakan jika terdapat perbandingan ataupun dua sampel ya yang berkorelasi, kemudian datanya itu berbentuk nominal ataupun diskrit. Nah, di sini biasanya rancangan penelitiannya itu umumnya berbentuk before after. Jadi ada nilai sebelum dan juga nilai sesudah. Kemudian hipotesis penelitiannya itu biasanya merupakan perbandingan antara nilai sebelum dan sesudah ada sebuah perlakuan ataupun treatment terhadap sampel ataupun terhadap objek penelitian. Nah, ini adalah tabel ABCD yang digunakan. Ya, jadi ada nilai A, nilai B, nilai C, nilai D. Nilai A merupakan nilai jika berubah dari positif ke nilai negatif.
Kemudian untuk nilai D itu jika berubah dari nilai negatif ke nilai positif. Kemudian untuk nilai B adalah jika tidak terjadi perubahan positif atau tidak terjadi penambahan ya. Kemudian untuk C adalah nilai jika tidak terjadi perubahan negatif ya. Untuk pengujian McNemar test, rumus yang digunakan adalah rumus C kuadrat. Karena tes McNemar test ini berdistribusi C kuadrat. Nah, jadi berikut ini adalah rumus Nemar testnya. Kemudian disempurnakan ya dengan koreksi kontinuitasnya menjadi seperti berikut ini. Nah, untuk bagian yang ada garis ini artinya nilainya dinetralkan ya. Jadi jika hasil pengurangan A dengan D, A dikurang D itu jika nilainya negatif, maka hasil yang dituliskan nanti itu adalah atau digunakan itu adalah nilai yang netral ya, dia positif, tidak ada negatifnya. Kemudian untuk derajat kebebasannya itu ditetapkan sama dengan 1. Sebagai contoh ya, sebuah perusahaan ingin mengetahui apakah ada pengaruh sponsor yang diberikan dalam sebuah pertandingan olahraga terhadap nilai penjualan produk mereka. Nah, jadi di dalam sampel ini digunakan sampel yang diambil secara random, di mana jumlah anggotanya itu adalah 200 orang. Nah, kemudian diambil nilainya ya. Jadi sebelum sponsor diberikan, terdapat 50 orang yang membeli produk tersebut dan 150 orang yang tidak membeli. Jadi totalnya 200 orang ya. Nah, setelah sponsor diberikan dalam sebuah pertandingan olahraga, nah ternyata dari 200 orang itu terdapat 125 orang yang membeli dan 75 orang yang tidak membeli. Jadi terjadi perubahan nilai ya di sini ya. Nah, jadi dari 125 orang tersebut ya yang membeli ya terdiri dari pembeli tetap 40 orang dan yang tidak berubah ya, dan dari yang tidak membeli itu menjadi membeli ada 85 orang ya. Jadi maksudnya adalah dari 125 orang yang membeli setelah ada sponsor, terdapat 40 orang yang memang sebelum ada sponsor itu sudah membeli dan setelah sponsor pun tetap membeli. Seperti itu. Boleh dikatakan tidak ada ada pengaruh ya terhadap mereka. Jadi mereka tetap membeli karena dari awalnya juga membeli dan setelah ada sponsor juga tetap membeli. Nah, kemudian terdapat 85 orang yang berubah dari tidak membeli itu di awalnya dia tidak membeli atau sebelum adanya sponsor itu dia tidak membeli ya, tetapi setelah ada sponsor jadi membeli ya. Ini jumlahnya ada 85 orang. Nah, kemudian dari 75 orang yang tidak membeli ya setelah adanya sponsor, didapatkanlah yang berubah ya, yang berubah dari membeli menjadi tidak membeli. Jadi awalnya mereka membeli, tapi setelah adanya sponsor malah jadi tidak membeli itu ada 10 orang. Nah, sedangkan yang tetap tidak membeli ya, jadi walaupun sudah ada sponsor mereka tetap tidak membeli produk tersebut ada 65 orang. Nah, jadi nilai tersebut bisa kita buatkan dalam
tabel berikut ini ya. Jadi bisa terlihat ya untuk nilai frekuensi membelinya awalnya ada 50 orang, kemudian sesudah ada sponsor itu jadi 125 orang. Nah, 125 orang ini dibagi ya, yang tetap itu ada 40 orang dan yang berubah dari tidak membeli menjadi membeli ada 85 orang. Nah, kemudian untuk yang tidak membeli ya di awal, jadi sebelum ada sponsor itu tidak membeli itu ada 150 orang. Kemudian setelah ada sponsor jadi 75 orang. Nah, 75 orang ini dibagi lagi menjadi yang tetap tidak membeli ada 65 orang. Sedangkan yang berubah dari awalnya membeli menjadi tidak membeli adalah 10 orang. Nah, jadi totalnya itu setelah adanya sponsor yang tetap ya, kondisinya tetap itu maksudnya kondisi tetap membeli dan kondisi tetap tidak membeli itu jumlahnya ada 105. Kemudian yang berubah itu berarti awalnya tidak membeli jadi membeli. Kemudian ada juga yang awalnya membeli menjadi tidak membeli, ini totalnya ada 95 orang. Nah, dari penelitian ini hipotesis yang diajukan adalah untuk H0-nya tidak terdapat perubahan penjualan sebelum dan sesudah ada sponsor. Jadi maksudnya adalah tidak terdapat perbedaan ya. Nah, kemudian untuk HA-nya atau hipotesis alternatifnya adalah terdapat perubahan penjualan sebelum dan sesudah adanya sponsor. Jadi maksudnya adalah terdapat perbedaan. Ya, jadi kalau kita kaitkan nanti dengan tabel ABCD sebelumnya ya, yang terjadi perubahan dari awalnya membeli berarti ini kan positif ya, menjadi tidak membeli berarti ini menjadi negatif, terjadi pengurangan. Nah, kemudian sebaliknya juga ya, dari yang negatif berarti itu tidak membeli, kemudian menjadi membeli berarti menjadi positif. Kemudian nilai-nilai tersebut kita masukkan ke dalam format ataupun bentuk tabel ABCD seperti berikut ini. Ya, jadi tabel ini bisa dibaca ya. Tidak membeli menjadi membeli ada 85, kemudian tetap membeli itu ada 40, tetap tidak membeli ada 65, kemudian membeli menjadi tidak membeli ada 10. Ya, jadi perubahan terjadi pada kolom yang berwarna abu-abu. Ya, jadi bisa dilihat kembali ya ke bentuk tabel yang di awal. Nah, kemudian nilai-nilai tersebut kita masukkan ke dalam rumus G kuadrat ya, yang sudah tadi dikoreksi ya, yang bagian bawah. Nah, di sini bisa dilihat ya, untuk nilai 10 kurang 85 A kurang D itu kan harusnya A negatif ya, jadi itu harus dinetralkan dulu, kemudian baru dikurangkan dengan 1 dan dipangkat 2 ya, baru nanti hasilnya dibagi dengan jumlah dari A dan D. Nah, di sini didapatkanlah nilai C kuadratnya adalah 57,642. Nah, sedangkan untuk ketentuan pengujiannya adalah bila C kuadrat hitung ya lebih kecil sama dengan C kuadrat tabel, maka H0 diterima dan HA ditolak. Nah, itulah ketentuan pengujian untuk Manheim test ini ya. Nah, untuk kasus ini atau soal ini DK-nya sama dengan 1 ya tadi ya ketetapannya. Kemudian taraf kesalahannya 5% karena memang juga tidak disebutkan, jadi kita ambil standarnya saja. Maka harga C kuadrat tabelnya itu adalah 3,381. Nah, ini bisa dilihat pada tabel C kuadrat ya. Jadi caranya sama juga dengan yang sebelumnya, pengujian yang sebelum-sebelumnya ya. Nah, kemudian harga C kuadrat hitung yang kita dapat ini ya lebih besar, ternyata lebih besar dari harga C kuadrat tabel.
Ya 57,642 itu lebih besar daripada 3,481. Nah, sehingga hasilnya adalah H0 ditolak dan HA-nya diterima ya, karena kalau H0 ditolak pasti HA diterima. Jadi kesimpulannya adalah terdapat perbedaan yang signifikan antara nilai penjualan setelah dan sebelum adanya sponsor. Nah, di mana setelah sponsor itu pembelinya semakin meningkat ya, semakin banyak. Nah, kemudian karena pembeli sesudah adanya sponsor jumlahnya meningkat, nah maka hal ini berarti sponsor yang diberikan pada pertandingan olahraga itu mempunyai pengaruh yang nyata terhadap nilai penjualan. Maksudnya ada hasil positifnya. Berikutnya adalah teknik pengujian untuk sampel independen ataupun sampel yang untuk sampel independen ataupun sampel yang tidak berkorelasi yang kita bahas adalah teknik pengujian t-testnya. Nah, ini untuk statistik parametris ya. Nah, untuk t-test sampel independen ini terdapat dua jenis rumus ya. Ada separated variance dan ada pool variance. Nah, jadi berikut ini kedua bentuk rumusnya ya untuk separated variance dan pool variance. Di sini penggunaan rumusnya, maksudnya rumus mana yang digunakan ini tergantung pada jumlah data sampel dan juga jenis varian sampel. Nah, jadi maksud dari jenis varian sampel itu kita harus melakukan pengujian dulu ya, apakah sampelnya itu homogen atau tidak. Nah, jadi pertimbangannya itu nanti adalah apakah dua rata-rata itu berasal dari dua sampel yang jumlahnya sama atau tidak. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua itu adalah apakah varians data dari dua sampel itu homogen atau tidak. Nah, jadi nanti kita perlu melakukan pengujian terhadap homogenitas varians. Berikut ini adalah pedoman ataupun petunjuk untuk memilih rumus t-test yang akan kita gunakan. Nah, yang pertama adalah bila jumlah anggota sampelnya sama, jadi jumlah N1 sama dengan jumlah N2 dan variansnya itu homogens, maka dapat digunakan rumus t-test kedua-duanya, baik yang separated variance maupun pool variance. Dengan ketentuan DK-nya atau derajat kebebasannya itu sama dengan N1 tambah N2 dikurangi 2. Nah, kemudian ketentuan yang kedua adalah bila jumlah sampel N1 dan N2-nya tidak sama, jadi N1 tidak sama dengan N2 dan variansnya homogens, maka dapat digunakan rumus t-testnya itu pool variance dengan ketentuan DK-nya sama dengan N1 tambah N2 dikurangi 2. Kemudian untuk ketentuan ketiga adalah bila jumlah sampelnya itu sama ya, N1 sama dengan N2 dan variansnya tidak homogens, maka dapat digunakan rumus separated variance maupun pool variance dengan ketentuan DK-nya N1 kurang 1 atau N2 kurang 1. Nah, kemudian untuk ketentuan yang keempat adalah bila jumlah anggota variansnya tidak sama, jadi jumlah N1 tidak sama dengan jumlah N2 dan variansnya tidak homogens, maka dapat digunakan rumus t-testnya itu separated variance. Nilai t-tabelnya didapatkan dengan cara nilai 1 didapatkan dari derajat kebebasan 1 sama dengan N1 dikurangi 1, kemudian taraf kesalahan yaitu dalam bentuk persen. Jadi dicek nilai tabelnya.
Kemudian nilai kedua itu didapatkan dari derajat kebebasan kedua, ya sama dengan N2 dikurangi 1. Nah, kemudian sama dengan yang pertama, tentukan taraf kesalahannya dan cek nilai tabelnya. Untuk nilai finalnya adalah nilai 1 yang tadi dikurangi dengan nilai kedua, kemudian dibagi 2 ya, atau nilai 2 dikurangi nilai 1 dibagi 2. Nah, jadi di sini diambil nilai terbesar dikurangi dengan nilai terkecil. Kemudian untuk nilai tabelnya itu adalah menggunakan nilai final ditambahkan dengan nilai 1 atau nilai final ditambahkan dengan nilai 2. Jadi di sini digunakan nilai yang terkecil antara nilai 1 dan nilai 2. Sebagai contoh untuk t-test sampel independen, di sini dilakukan penelitian untuk mengetahui kecepatan memasuki dunia kerja antara lulusan SMU dan SMK berdasarkan 22 responden lulusan SMU dan 18 responden lulusan SMK. Nah, berikut ini adalah data-datanya. Kemudian hipotesis yang diajukan adalah H0-nya tidak terdapat perbedaan lama menunggu untuk mendapatkan pekerjaan antara lulusan SMU dan lulusan SMK. Untuk HA-nya terdapat perbedaan lama menunggu untuk mendapatkan pekerjaan antara lulusan SMU dan lulusan SMK. Nah, berikut adalah bentuk rumusan hipotesis statistiknya. Hal pertama yang harus kita lakukan adalah menentukan rumus t-test yang bisa digunakan untuk data-data tadi atau pengolahan data tadi. Nah, maka perlu diuji dulu varians dari kedua sampel tersebut apakah homogen atau tidak. Untuk melakukan pengujian homogenitas varians, kita gunakan rumus uji F dengan rumus berikut ini. Ketentuannya adalah bila harga F hitung lebih kecil atau sama dengan F tabel, maka H0 diterima dan HA ditolak. Artinya kalau HO diterima, variansnya homogens. Dalam tabel tersebut bisa dilihat bahwa varians terbesarnya adalah 2,28 dan varians terkecil adalah 0,65. Nah, jadi F hitungnya sama dengan 2,28 dibagi dengan 0,65, hasilnya adalah 3,49. Kemudian DK pembilangnya adalah 22 dikurangi 1 sama dengan 21 dan DK penyebutnya 18 dikurangi 1 sama dengan 17. Dengan taraf kesalahan 5%, maka jika menggunakan tabel 12 lampiran ya pada harga F-nya, maka dapat nilai F tabelnya itu adalah 2,22. Harganya antara pembilang 20 dan 24. Nah, ternyata harga F hitung lebih besar daripada F tabel, 3,49 lebih besar daripada 2,22. Dengan demikian H0 ditolak dan H diterima. Artinya variasinya tidak homogen. Karena jumlah anggota sampel tidak sama antara N1 dan N2 dan variasinya juga tidak homogens, maka digunakan rumus t-test separated variance. Ini sesuai dengan ketentuan di poin D. Berikut ini adalah perhitungan nilai T-nya dengan menggunakan rumus t-test. Dapatkanlah harga T hitung tersebut ya, dan selanjutnya dibandingkan dengan harga T tabel. Nah, harga T tabel yang digunakan itu adalah T tabel pengganti karena jumlah sampel dan variansnya itu tidak homogen. T tabel dihitung dari selisih harga T tabel dengan derajat kebebasan. Jadi DK sama dengan N1 kurang 1 dan
TK2 sama dengan N2 kurang 2 dibagi 2. Nah, kemudian ditambahkan dengan harga T yang terkecil. Nah, di sini didapatlah untuk nilai satunya itu adalah 21. Maka nilai T tabelnya adalah 2,08. Kemudian untuk nilai 2-nya itu dengan DK2 sama dengan 17, maka nilai T tabelnya adalah 2,11. Nilai T tabel pengganti ini kita gunakan nilai 1 dikurangi dengan nilai 2 ya. Jadi terbalik di sini ya, nilai 2-nya dikurangi nilai 1, kemudian dibagi 2 dan dijumlahkan dengan nilai yang terkecil. Jadi didapatkanlah 2,095. Berdasarkan hitungan tersebut, T hitungnya itu terlihat lebih kecil dari nilai T tabel. 3,02 lebih kecil daripada 2,095, sehingga hasilnya adalah H0 ditolak dan H diterima. Kesimpulannya adalah terdapat perbedaan secara signifikan masa menunggu untuk mendapatkan pekerjaan antara lulusan SMU dan SMK. Nah, di sini dalam 1 tahun. Nah, didapat juga lulusan SMK cenderung lebih cepat mendapatkan pekerjaan dibandingkan dengan lulusan SMU.